Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan saya pastikan semoga semua teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan tidak lupa dimudahkan terus segala urusan dan dimurahkan rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Selasa ini 29 Juni 2021. Kita akan sama-sama memantau di beberapa titik yang sedang difokuskan pengerjaan atau dikonsentrasikan untuk mengejar segera terselesainya. Ya, sambil memantau di sini kita akan membagikan beberapa informasi terkait untuk kesiapan atau dari progres sendiri di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, beberapa hari yang lalu konstruksi lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sudah diklaim 78,6%, bahkan 80%, dan itu pun PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC sudah mengungkapkan progres konstruksi jalan kawasan khusus atau JKK yang menjadi lintasan sirkuit MotoGP di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sudah mencapai hampir 80%. Ya, terlihat sekali ya hingga minggu keempat pada bulan Juni 2021 progres konstruksi JKK secara keseluruhan telah mencapai persentase seperti itu, mencakup pekerjaan pengaspalan main track, kemudian service road, dan juga beberapa utilitas lainnya. Ya, seperti yang kita lihat, pekerjaan main track telah menyelesaikan aspal lapis pertama atau yang disebut dengan AC base kemarin sepanjang 4,31 km dari total track length 4,31 km, dan sementara pekerjaan service road saat ini telah teraspal sekitar hampir 8.000 meter atau hampir 8 kilo, jadi tersisa hanya tinggal sedikit saja. Ya, teman-teman sudah bisa pastikan, yaitu di sisi kanan dari tikungan yang ke-13, di sisi kiri dari tikungan yang ke-14, dan dari tikungan yang ke-16 menuju 17. Kemudian pengerjaan dari area race control yang seperti yang terlihat di depan sini ya sudah ya merupakan ruangan khusus yang diperuntukkan sebagai tempat melakukan supervisi dari mengatur jalannya balapan nanti. Ya, buat yang baru gabung mungkin saya jelaskan lagi kalau ruangan ini harus memiliki persyaratan seperti peredam suara, koneksi jaringan telepon baik nasional maupun internasional, jaringan WiFi, CCTV, televisi, dan sistem pencahayaan, dan sistem waktu dan transponder juga harus ada. Ya, kita merasa puas dengan kemajuan pekerjaan JKK atau sirkuit MotoGP hingga saat ini, dan memastikan bahwa pekerjaan akan terus berjalan sesuai dengan timeline dan termasuk target homologasi pada semester kedua di 2021 nanti. Dan kita harap semua atau seluruh kegiatan konstruksi berjalan dengan lancar dan optimal untuk menyambut event World Superbike atau WSBK pada November mendatang ini. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana progres atau bagaimana persiapan untuk melakukan persiapan di lantai berikutnya pada area race control. Ya, sudah terpasang sekali besi-besi pagesting dan juga sudah berdiri beberapa kerangka-kerangka tiang beton yang akan membuat dinding di bagian lantai berikutnya. Ya, para pekerja terus semangat, tidak ada yang nganggur ya, tidak ada yang patung di sini. Kita melihat semua sudah mulai mengukur area mana yang belum dikerjakan atau mengecek mana yang harus dilanjutkan. Ya, kita kembali ke atas track lane di track lurus ya, persisnya di depan garis finish akan berada di titik sini nantinya, teman-teman. Ya, informasi yang lain yang bisa saya bagikan kepada teman-teman juga, yaitu kalau Polda Nusa Tenggara Barat sudah siapkan skema pengamanan Superbike 2021 di Mandalika ini.
Nah, jadi kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mempersiapkan skema pengamanan yang tepat untuk mendukung kelancaran dari perhelatan motor FIM Superbike Championship atau yang disingkat WOT SBK musim 2021 di sirkuit Mandalika di Pulau Lombok. Ini teman-teman kita lucu ya. Kita sudah pakai kamera yang ngerjakan lantai dasar untuk area pedok yang akan dibangun nanti. Jadi di sini pembetonan yang dilakukan hampir mirip dengan ketebalan aspal yang ada di area pit lane, dan kekuatannya juga sangat-sangat bisa menopang atau menahan beban berat dari motor-motor para pembalap maupun alat-alat mekanik bengkel mereka semua. Dan pengeboran di sisi kanan di area verge dan area rumput yang mana nantinya di sini menjadi starting gate ya, dan pengeboran yang kemarin itu akan menjadi lampu untuk start, dan progres sudah kita lihat di sini. Pemasangan safety fence maupun geobrok dengan debris fence sudah hampir tuntas 100% di sepanjang trek lurus, khususnya di sisi kanan atau di area service road sebelah kanan. Kemudian di bawah sini kita melihat beberapa pekerja sedang menyiapkan jalur pipa buang untuk drainase holoton yang ada di sisi pinggir dari service road sebelah kanan. Jadi pipa akan terkonek ke arah sebuah lubang pipa yang ada di depan barusan kita lihat. Kita kembali lagi ke atas trek lurus ke area track lane, melihat ke sisi kiri belum ada progres dari pengerjaan untuk pit wall geobrok yang sudah didatangkan di sini. Oke, kita lanjutkan menuju trek berikutnya. Area rumput juga di sini sudah rata dan siap ditanamin, namun belum dilanjutkan penanamannya. Ya, terkait dengan pengamanan yang akan disiapkan oleh Polda NTB ya, Kepala Biro Operasional atau Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Imam Tobroni di Mataram kemarin menyatakan bahwa Polri pada dasarnya akan berupaya menciptakan sebuah sistem pengamanan yang dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Nah, bagaimana formulanya? Yaitu yang sedang dibahas bersama baik dengan pihak penyelenggara, pemerintah dan seluruh stakeholdernya, dan begitu juga dengan TNI, pelaku usaha wisata, serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Seluruh pihak juga sudah bisa dilibatkan. Ini yang dikatakan oleh Pak Imam kemarin. Nah, dalam periode kesiapan sirkuit Mandalika yang dijadwalkan menjadi tuan rumah SBK 2021 pada 12-14 November nanti, sudah Polda NTB kerap menggelar pertemuan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam urusan perhelatan balap ini. Nah, nantinya akan ada pertemuan seperti membuat acara-acara FGD atau Focus Group Discussion. Dalam pertemuan itu juga dibahas siapa dan berbuat apa seperti itu, dan selain FGD juga pemantapan dari rencana pengamanan juga masih akan diperkuat dengan membuat simulasi teknis permainan lantai atau Tactical Floor Game atau TFG, dan peruntukan simulasi mulai bidak market di atas peta lantai berskala kecil nanti menjadi salah satu cara jitu kepolisian dalam menyusun perencanaan. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti simulasi tersebut ya berkaitan dengan penerapan skenario pengamanan baik yang berada di kawasan lintasan sirkuit seperti di area tribun penonton, garasi mekanik para pembalap, kemudian lokasi parkir kendaraan pengunjung, hingga areal di sekitar kawasan sirkuit juga. Jadi tidak lupa terkait dengan cara pengambilan tindakan dalam menangani pasien yang terpapar COVID juga. Ya, kita berada di sisi sayap tunnel sebelah kiri dari tunnel 2. Tadi kita perhatikan beberapa area di track lane, terutama perbaikan untuk curve di tikungan yang ke-6 menuju tikungan ke-7, dan itu ditunggu tuntas pengerjaannya barulah bisa dilakukan pengaspalan lapisan yang kedua. Dan sekarang kita ke sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2. Kita melihat di sini para pekerja yang masih menuntaskan drainase permukaan yang ada di sisi kanan dari tunnel 2. Kemudian untuk sisi area di dalam tunnel sendiri di lantai dasarnya, kita akan melihat karena di saat sekarang lagi air pasang sehingga rembesan air yang ada di dalam tunnel ini terlihat sekali dari ketinggian seperti ini. Saya akan coba turunkan lebih rendah sedikit biar lebih terlihat jelas. Ya, jadi kalau kita melihat
level dari lantai dasar untuk tunnel ini berada di bawah permukaan air laut ya. Misalnya kita bilang air laut sekarang lagi naik 2 meter atau berada di pinggir atau di bibir pantai, sehingga kedalaman tunnel yang merupakan lebih dari 4 meter, baik itu dari konstruksi track line yang ada di datar permukaan sampai ke bagian dasar tunnel itu sampai 5 meter lebih, sehingga air yang ada di pinggir pantai di sini ya merembes masuk ke sini. Tapi itu pun harus dilakukan pemompaan secara terus-menerus untuk memfungsikan dari jalur tunnel sendiri. Dan inilah resiko, atau bisa kita bilang mau nggak mau, karena kita punya sirkuit langsung berdekatan atau sangat mepet dengan pantai. Ya, kita lanjutkan pantauan berikutnya ke tikungan ke-10. Di sini penyiraman air rumput terus dilaksanakan agar menjaga tetap hijaunya rumput di sini. Dari tikungan ke-9 menuju 10 masih juga di sini ada koreksi di area curve di area track line sebelum tikungan ke-10, sebelum melakukan pengaspalan lapisan yang kedua. Ya, di area tikungan ke-10 sudah tidak ada pengerjaan lagi ya, seperti yang terlihat di sini. Ya, tinggal penghamparan sedikit lagi untuk hamparan gravel bed. Kemudian masih ada satu titik di bagian pojok di service road ini untuk bak kontrol. Ya, kita akan turun mendekat, lebih dekat lagi ya supaya lebih terlihat jelas. Dan nantinya akan dirapikan lagi untuk geobrok atau tembok penahan benturan yang ada di paling pojok di tikungan yang ke-10, prosesnya di service road sebelah kiri. Nah, mengenai pengamanan dari polisi tadi ya, akan ada pemantauan pengamanan secara terpadu juga akan disiapkan melalui kantor pusat komando, melalui kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik kawasan sirkuit. Dan operator pada kantor pusat komando akan langsung memantau sekaligus memberikan laporan aktivitas para pengunjung. Dan dari uraian singkatnya kemarin, Pak Imam mengungkapkan terkait kesiapan Polri dalam pengerahan personil pengamanan. Jumlahnya sebanyak 8.000 anggota. Selain mengandalkan kekuatan personil Polda NTB dan jajarannya, Imam memastikan ada dukungan tambahan personil dari Mabes Polri dan Polda Bali juga. Dan di sini kita melihat progres masih persiapan di mana akan didirikan pagar pembatas untuk spectator atau spectator fans bagi para penonton. Kemudian di bagian pojok sini masih sebuah kren yang menurunkan atau memasangkan debris fence di atas geobrok yang ada di service road sebelah kiri di tikungan yang ke-11 ini. Dan terlihat pengaspalan belum berlanjut untuk sisi kanan dari service road sebelah kiri maupun service road sebelah kanan di tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12, karena nantinya di sini ada area verge dan sekalian juga akan ditanami rerumput di sisi kanan dari track line sebelum menuju masuk di tikungan ke-12 berbelok kiri di service road di sebelah kanan ini. Ya, sejumlah bak kontrol sudah mulai dipasangkan penutup untuk sisi kanan dari tikungan yang ke-12, persisnya di area gravel bed yang ada di sebelah kanannya. Kemudian sejumlah geobrok juga belum dirapikan atau belum ditata di posisinya dan belum dipasangkan debris fan di atasnya. Dan menuju ke tikungan yang ke-13 di depan sana, di sini masih timbunan-timbunan untuk gravel bed yang kemarin belum diratakan, dan service road sebelah kanan juga akan dilanjutkan pengaspalan nanti begitu tuntas untuk sisi di mana bak kontrol yang belum selesai pengerjaannya. Ya, masih terpantau di sisi kanan di tikungan yang ke-13 belum ada relokasi pengerjaan untuk rumah-rumah warga yang masih tersisa. Kemudian area runoff aspal di sisi kanan ini juga belum mulai disentuh, dan juga area runoff aspal yang ada di kiri dari tikungan ke-14 juga belum mulai disentuh karena di sini menjadi jalur transportasi atau distribusi material untuk sisi selatan dari sirkuit,
Dan progres untuk area tikungan yang ke-14, terutama di service road sebelah kiri, sudah terlihat sangat-sangat signifikan untuk pemadatan subgrade dan juga pemadatan di area gravel bed. Ya, kita beranjak ke sisi kanan untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-14. Di sini sudah berdirinya pagar-pagar spectator yang belum dipasangkan kawat debrisnya. Kemudian sejumlah geobrok juga sudah standby untuk dibentangkan menuju ke tikungan yang ke-15 bahkan ke tikungan yang ke-16. Ya, pengaspalan seperti yang sudah kita tahu di sini hasilnya sangat-sangat mulus untuk service road sebelah kanan. Ya, masih area gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju ke-16 belum tuntas pengerjaannya, dan juga untuk run off aspal yang ada di kiri dari track line di tikungan yang ke-15 menuju 16 juga belum ada kelanjutan pengerjaannya. Dan terlihat di sini sejumlah alat berat yang akan mengangkut beberapa geobrok yang tersisa untuk dibawa diantar ke titik di mana mereka akan diletakkan. Dan inilah tikungan yang ke-16 seperti yang kita lihat tadi, run off aspal belum dilakukan pengaspalan dan area rumput terus diselesaikan dengan cepat untuk di sisi kanan dari tikungan yang ke-16. Dan progres untuk service road sebelah kanan juga sudah mulai terlihat sempurnanya lapisan subbase dengan ketebalan 22 cm sebelum dihamparkan prime coat ataupun pengaspalannya. Ya, tidak terasa sudah satu lap putaran kita lakukan di 4,31 km dengan 17 tikungan dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan sekarang kita sudah berada di garis finish dari track line di depan kita ini. Ya, persiapan bagian dasar untuk tiang lampu start terlihat barusan sudah siap dilanjutkan untuk pendirian kerangka beton atau kerangka pengacoran untuk tiang ke atas, dan juga area pedok dan hospitality suite sudah terlihat sekali perataan dari lahan yang begitu luas ya kalau kita lihat dari atas ini. Dan kaplingan-kaplingan nanti akan terus dilanjutkan pengerjaannya di sini untuk area pitbox, area kulineran atau sentra kuliner, supaya tidak keluar makan ya bagi para penonton ataupun para pembalap dan tim kru, mereka bisa mengambil makanan di sini atau semacam catering dan sebagainya. Restoran-restoran juga nanti akan berdiri secara modular di sini. Kemudian pembetonan di depan sini sudah terlihat sekali pengerjaan bagi area hospitality suite yang akan berada di belakang dari area race control yang sudah berdiri. Ya, beginilah pantauan kita di siang kali ini teman-teman, sebelum para pekerja mengambil isoma atau istirahat sholat makan siang pada hari ini. Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat beraktivitas buat semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Tetap jaga protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.